Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berjumpa lagi dalam program acara Indahnya Islam. Tadi begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Sabrizal Ishak LC MED, mengenai tentang memaksimalkan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan gambaran tentang apa saja ilmu yang perlu diperdalam dalam memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini, Ustadz. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Karim, itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi Allah pasti mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak menuntut ilmu. Ya, Allah akan yarfa artinya dia mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi Allah selain mengangkat orang yang menuntut ilmu juga mengangkat orang yang beriman. Artinya bersandar, berhubungan. Nanti orang yang ada ingin ilmunya itu bermanfaat dan supaya diangkat ke derajat keilmuannya, maka kita harus beriman terlebih dahulu. Makanya ilmu tentang keimanan ini penting. Artinya kita sebagai orang yang beriman itu sudah pasti tinggi di sisi Allah SWT. Apalagi kita ditambahkan dengan kita menuntut ilmu agama. Dalam hal ini kita memperdalam, khusus di bulan Ramadan ini, perdalamlah ilmu agama. Apalagi tentang fikih, tentang ilmu tentang tata cara hukum, tentang cara puasa, tentang rukun puasa, kemudian syarat sah puasa, dan lain sebagainya. Dan juga hal-hal lain yang menyangkut tentang ilmu agama. Maka perdalamlah ilmu agama. Jadi ilmu lain memang boleh. Jadi sebenarnya dalam Islam itu tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Semuanya ilmu Allah, ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tetapi maksudnya adalah ilmu tentang syariah. Ilmu tentang pemahaman dan pendalaman agama. Maka kita di bulan Ramadan kita maksimalkan itu, kita perdalam. Artinya sebelumnya kita nggak tahu tentang, misalkan membaca Al-Quran kita sebelumnya kurang. Bahkan kita salah-salah dalam baca Al-Quran. Maka di bulan suci Ramadan maka kita ikut tahsin baca Al-Quran atau memperbaiki tajwid kita, memperbaiki bacaan kita, supaya huruf-huruf dalam Al-Quran yang kita ucapkan itu benar, betul, sesuai dengan kaidah tajwid dan juga sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di bulan Ramadan kita maksimalkan itu, supaya nanti di luar, sebelum kita belajar sebelum di luar bulan Ramadan kita mungkin baca Al-Quran masih terbata-bata. Maka di bulan Ramadan kita belajar sedikit-sedikit sehingga nggak terbata-bata lagi. Ya, nanti setelah selesai bulan Ramadan kita sudah lancar baca Al-Quran. Nah, kemudian juga selain itu kita maksimalkan dalam hal ilmu yang menyangkut tentang puasa itu sendiri. Karena supaya kita paham betul-betul, karena puasa yang wajib ini kan sekali setahun. Cuma sebulan saja, dari 12 bulan itu memang kita diminta sebulan saja untuk berpuasa penuh. Berpuasa penuh dalam pengertian berpuasa di siang harinya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ketika supaya jangan sia-sia puasa kita upayakan belajar tentang puasa ini supaya nantinya pahala pun besar di sisi Allah SWT. Karena ada suatu hadis yang menarik dan saya kira hadis ini menjadi pedoman bagi kita semua supaya puasa kita jangan puasa seperti ikut-ikutan. Nah, itu penting. Karena kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Maksudnya adalah, nah ini hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi berapa banyak, kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya itu tidak ada hasil apa-apa kecuali dia dapat haus dan laparnya saja. Jadi cuma dapat ju' wal 'atash. Ju' artinya lapar. Kemudian atas artinya haus, dahaga. Jadi cuma dapat haus dan dahaganya saja. Jadi karena kurang minum, karena nggak boleh ini ya, waktu sahur saja minumnya, kemudian waktu berbuka itu juga makannya kurang. Waktu sahur dan berbuka dia agak lama tuh 12 jam sampai kan. Jadi dengan demikian berarti
selain itu kita nggak dapat apa-apa, maka rugi. Maka rugi orang yang seperti itu. Maka lebih baik kita belajar tentang ilmu puasa ini supaya kita nanti ternyata di bulan Ramadan itu bukan hanya tahan lapar dan dahaga atau haus saja, tapi ada hal lain yang lebih dari itu. Artinya puasa hati. Puasa jangan sebelumnya mungkin seandainya ada kita hasad ke orang, dengki ke orang, iri ke orang, maka di bulan Ramadan ini kita bersihkan hati kita. Jangan sampai kita hasad ke orang, jangan sampai kita dengki, jangan sampai iri hati dan lain sebagainya, penyakit hati lah. Itu kita kurangi, bahkan kita hilangkan. Mungkin sebelumnya kita agak sedikit orangnya kadang-kadang pendendam. Wajar manusiawi kan. Saya ada sifat ingat kesalahan orang, lupa kebaikan orang. Padahal dalam Islam kan tidak seperti itu. Bahkan disuruh ingat kebaikan orang lain. Jangan ingat kekurangannya atau keburukannya. Karena kalau kita ingat kekurangannya, keburukannya, nanti kita lupa akan kekurangan sendiri. Itulah sifat manusia yang sebenarnya. Jadi kita sebenarnya ingat kekurangan kita sendiri. Dan jangan ingat kelebihan atau kelebihan kita. Ingat kekurangan supaya nanti kita bisa introspeksi, bisa bermuhasabah diri, memperbaiki diri kita sendiri. Supaya menjadi orang yang lebih baik. Jadi jangan terlalu kita ingat kelebihan kita saja yang kita ingat. Habis itu kekurangan orang yang paling kita ingat. Nanti akhirnya ujung-ujungnya kan ada sifat penyakit hati. Makanya supaya kita hilangkan itu, supaya dapat pahala puasa betul-betul dapat. Jadi ketika bersih hati kita, batin kita ini nggak ada lagi istilahnya dendam, iri hati dan segala macam penyakit hati. Kemudian begitu juga dalam hal ucapan kita sudah bisa menjaga lisan kita. Artinya kalau hal-hal yang sia-sia, bahkan yang tidak penting, atau bahkan yang menjerumuskan kepada keburukan, itu kita hilangkan. Jadi lebih bagus banyak diam kan. Banyak diam, apalagi diam itu emas. Diam itu emas dibanding kita keluarkan bahasa kita, tapi bahasa kita itu menyakiti orang lain. Lebih baik diam bahasa itu. Ataupun kalau ada orang yang ngomongin ke orang lain, kita ada di situ, maka lebih bagus pindah dari situ dan jangan ikut-ikutan, karena nantinya takut kita berimbas dapat dosa. Jadi kita harapkan hal-hal seperti itu bukan hanya dari luar fisiknya saja. Jadi bukan hanya secara luarnya saja kita puasa, tapi secara dalamnya hati kita juga puasa. Itu yang menjaga diri kita dari luar dan dalam. Jadi nanti ujung-ujungnya ketika hari fitri, ketika hari raya Idul Fitri, ketika kita semua merayakan kemenangan, disitulah kita tahu ternyata kita sudah banyak berubah. Artinya sudah berubah dari sebelumnya mungkin ada sifat dendam, ada sifat iri hati dan lain sebagainya. Dari penyakit hati itu perlahan demi perlahan hilang dari diri kita. Sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, iya Ustaz, luar biasa. Tapi kalau fenomena kita lihat zaman sekarang Ustaz, masih banyak ya orang-orang seperti itu Ustaz? Ya. Mohon maaf cakap. Ya banyak. Karena kenapa? Karena memang kita tidak merujuk kepada hadis Rasulullah tadi. Artinya kita enggak mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi sebagaimana Syekh Yogi bilang, katakan tadi, bahwasanya memang apa yang disunnahkan Rasulullah seharusnya kita ikuti. Karena beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu kata Al-Qur'an. Rasulullah itu, Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan berkata-kata selain apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keluar dari mulut Rasulullah itu semua yang baik. Tak mungkin ada yang jelek. Wa ma yantiqu anil hawa. Hawa itu maksudnya hawa nafsu. Yang paling gampangnya, paling mudahnya hawa, sesuai seenaknya. Keluar kata-kata yang asal-asal, tidak ada. Di Rasulullah itu, semua yang dikatakan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Maka ikutilah apa yang dikatakan Rasulullah. Karena salah satu bagian kata-kata Rasulullah itu menjadi hadis nanti. Menjadi sunnah. Makanya kalau kita makna dalam ilmu hadis itu kan kita tahu. Artinya segala sesuatu yang dikatakan Rasulullah, ucapan Rasulullah, kemudian perbuatan Rasulullah, kemudian diamnya Rasulullah, takrir Rasulullah, itu semuanya menjadi hadis, semuanya menjadi sunnah yang bisa kita ikuti. Jadi ketika dikatakan oleh Rasulullah, jangan berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga atau haus, maka kita ikuti itu. Maka ketika insya Allah kita ikuti sesuai dengan sunnah apa yang diajarkan Rasulullah, maka selamat kita. Jadi
jangan sekedar ya puasa, mungkin kita bisa katakan yang sekedar seperti puasa anak-anak lah. Kita dulu oke lah waktu anak-anak, kita belajar puasa kan, bahkan kita bukanya siang hari. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Kalau istilah di Aceh ada istilah puasa not. Cokro bukakan not. Jadi puasa sebentar, setengah hari. Ya. Puasa setengah hari artinya untuk melatih. Nah, itu nggak masalah. Kita puasa cuma tahan lapar dan nggak minum aja. Nah, tapi selain itu kan kita nggak, tetap aja ngomongin orang, bahkan kerjaan kita kayak biasa, menyakiti orang. Bahkan kadang-kadang kita sengaja untuk iseng-iseng. Kan sering tuh orang kita kadang suka iseng. Bahkan kalau sekarang itu ada fenomena tuh ABG kita, anak milenial kita sebagiannya itu kadang untuk balapan. Di pas bulan Ramadan itu udah terasa tuh pagi-pagi sahur, selesai sahur udah udah naik Honda dan lain sebagainya. Misalnya sepeda motor mengganggu orang lain, mengganggu orang yang beribadah malahan. Sehingga jangankan dapat pahala, dapat dosa lagi. Karena nanti diinikan semua orang lain, tidak sukai. Karena mengganggu orang lain. Nah, itu salah satu fenomena yang tidak baik. Begitu juga dengan hal menghabiskan waktu yang sia-sia, bahkan menjurus kepada perjudian. Contohnya seperti main domino dan chip. Nah, ini fenomena yang nauzubillah lah. Mudah-mudahan terhindar dari kita semua, dan insya Allah kita bisa memperbaiki diri kita supaya jangan lagi itu. Kita hindari hal-hal itu yang sia-sia aja, nggak boleh, apalagi yang haram. Ini jelas-jelas yang haram, yang menjerumuskan kita pada perjudian dan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Intinya harus memperdalam ilmu agama lagi, Ustaz. Betul. Itu ya. Betul. Sehingga orang-orang tidak salah dalam mempraktekkan dirinya, Ustaz ya. Betul. Ya, insyaallah. Baiklah pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ilmu yang diberikan oleh Ustaz kita. Sebentar lagi kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir nih mungkin Ustaz, sekaligus kesimpulan. Betul. Tetap bersama kita dalam program acara Indahnya Islam.